Oke, mohon maaf tadi mungkin terputus ya, karena ternyata berbatas waktu. Jadi di sini saya lanjutkan sedikit tadi dari yang terputus, sedikit aja sih sebenarnya karena tadi kita sudah sampai di akhir penjelasan slide ya. Saya lanjutkan sedikit saja tadi dari tanda tangan, nama jelas dan jabatan ya. Tadi saya sampai di sini. Nah, kalau misalnya setelah selesai menulis surat sampai di bagian penutup dan salam penutup, maka harus diakhiri dengan tanda tangan pejabat yang berwenang ya. Dalam hal ini adalah orang dengan jabatan tertinggi dalam instansi tersebut, yaitu kalau saya ambil contoh surat pemberitahuan tadi adalah Bapak Kepala SMP Negeri 15 Samarinda. Harus jelas ya jabatannya. Lalu di bagian sini ya, ini saya bisa kasih bold kali ya. Pokoknya ini ya. Tanda tangan, mestinya di sini ada tanda tangan di sini ya. Kemudian nama jelasnya beliau. Coba sebentar. Saya kayaknya bisa tulis deh di sini. Lupa ya. Dulu pernah nyoba sih. Nanti deh saya otak-atik lagi ya. Kita lanjut aja. Nama jelas beliau beserta dengan gelarnya wajib ya. Lalu di bawahnya adalah nomor induk pegawai. Ini punya Bapak Ismani. Dan ini sifatnya wajib. Semua yang ada di dalam sini yaitu harus wajib ya. Nah, apabila surat kalian itu dipanitiai oleh sebuah panitia ya. Jadi kalian nggak mesti minta tanda tangan ke kepala SMP. Bisa saja acara itu dilakukan oleh OSIS misalnya. Nah, apabila acara itu dilakukan oleh OSIS, misalnya saya tambahin di sini sedikit ya. Nah, jadi kan yang tertingginya kalau dari OSIS misalnya ada pembina OSIS ya. Saya masih belum kenalan nih sama pembina OSIS di SMP 15 siapa, saya lupa. Kita ambil saja contoh nama siapa ya misalnya. Pak Arif kali ya, meskipun Pak Arif ini wakil kurikulum ya, Pak Arif Waluyo misalnya. Lalu misalnya kita punya ketua OSIS namanya Raffi ya. Raffi siapa ya? Raffi siapa sih nama artis? Raffi Bramasta aja ya. Lalu ada sekretaris. Sorry. Nah, bisa aja sekretarisnya ini kita kasih nama misalnya Atika Sari ya. Nah, jadi dalam pembuatannya yang paling ujung sebelah sini, di sini diawali dengan yang terendah dulu. Misalnya seperti ini. Harus yang terendah dulu. Terendah dari ketiga itu siapa? Ya jelas yang paling bawah ya, yaitu sekretaris. Makanya sekretaris di sini. Enter, enter. Oh, lupa. Diberi koma ya. Enter, enter. Tulis di sini namanya Atika Sari. Nah, karena kalian ini OSIS, itu enggak ada jabatan ya, dan tidak ada gelar maksud saya ya. Jadi langsung aja sekretaris OSIS Atika Sari. Letaknya di situ ya. Sorry, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sebelah sininya kita letakkan yang tertinggi kedua. Tertinggi kedua siapa? Yaitu si ketua OSIS. Namanya Raffi Bramasta. Nah, baru di bawahnya yang akan menandatangani sebagai orang tertingginya adalah Bapak Arif Waluyo ya, selaku pembina OSIS dan letaknya harus di tengah. Pak Arif Waluyo dan Pak Arif itu kan punya NIP ya. Saya lupa NIP-nya berapa tapi kita kasih kira-kira gitu. Nah, seperti itu. Letaknya kalau ada 3 orang yang menandatangani surat harus seperti ini ya. Yang terendah dulu ya, baru tertinggi kedua, baru yang pertama tertinggi. Kalau ada 4 gimana Bu? Nah, kalau ada 4 misalnya Pak Kepsek harus menandatangani ya, berarti Pak Arifnya kita pindah ke sini. Lalu kita pindahkan ke Pak Ismani yang sebelah sini. Di sini mengetahui oleh Kepala SMPN 15 Samarinda. Gitu ya. Ini tadi namanya Pak DRS
Haji, harusnya nggak harus huruf besar semua ya, ini saya terotomatis kapital. Nah gitu ya. Ada 4 orang yang menandatangani, maka di sini urutannya yang terendah, terendah kedua, tertinggi ketiga, berarti di sini ya, tertinggi kedua dan tertinggi pertama. Atau kalau kita balik, urutannya harus yang tertinggi dulu di sebelah kiri. Urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Begitu ya. Itu yang sudah saya jelaskan di slide yang terakhir. Nah, ini dia contohnya yang lebih lengkap. Silakan tanya ke saya jika ada yang tidak dipahami dari slide PowerPoint ini, terutama karena saya akan memberikan tugas ya. Jangan lupa literasi. Saya sangat mohon ke anak-anak kelas 7 SMP Negeri 15 ya, kelas 7 7H sampai 7K, kok 7H, 7F. Ya, dari 7F sampai 7K untuk literasi. Literasi itu apa, Bu? Literasi itu membaca dengan tujuan memperoleh informasi. Jangan cuma baca sekali lewat, lepas lupa, nggak bisa begitu ya. Tanya itu boleh, tapi bertanya yang sudah saya tuliskan dengan jelas, misalnya instruksi atau apa gitu ya, itu kayaknya gimana ya? Kecuali bertanyanya, "Bu, saya kurang paham. Tadi Ibu sebut seperti ini seperti ini seperti ini. Maksudnya apa, Bu?" Nah, itu boleh begitu. Tapi kalau nanti tanya, "Bu, surat dinas itu apa pengertiannya? Surat resmi itu pengertiannya apa?" Loh, ini di atas sudah saya tulis. Nggak baca dong berarti kan seperti itu ya. Baik, mungkin itu sambungannya. Jadi ini sedikit video untuk menyambung dari yang tadi. Saya harap dapat disimak dengan baik. Selanjutnya ke Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.